Tulisannya mahal banget. Gue bingung guys, gue bingung. Gue minta itu tulisan udah 70 kali gue minta. Cuma dikasih lihat 1 chapter, habis gitu gak pernah dikasih lihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan kawan-kawan sekalian, penonton sekalian di rumah. Selamat datang di balik podcast Ngobrol dari Tarim. Jadi teman-teman sekalian, saya harapkan teman-teman dan penonton mendapatkan bulan suci Ramadan yang sukses di tahun ini. Episode kali ini kita akan membahas peran seorang mukmin dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang mana tema ini akan dibahas oleh Ustadz Aulia. Aulia ini datang ke sini bareng sama Ana. 6 tahun yang lalu kita datang pertama. Terus habis gitu kita sempat sama-sama di cabang Darul Mustafa bareng. Pas itu di Jami Iman, Ana pernah bareng sama dia. Untuk keahliannya, bidang keahlian Ustadz Aulia ini, bidang keahliannya adalah puisi, cerita, nulis. Ya, jadi puisi, cerita, dan nulis. Tapi keahliannya ini sebenarnya rada maksain ya. Jadi tulisan-tulisannya masih rada amatir, puisinya juga masih agak amatir, tapi saya suka puisinya. Salah satu tulisan yang pas itu yang paling saya suka, dia pas itu pernah nunjukin ke saya tulisannya apa ya namanya? Kangen teman lama. Kangen teman lama. Jadi pas itu dia lagi kayak agak galau, habis gitu kenapa ya, habis gitu dia bilang ya intinya dia ngasih lihat tulisan itu, kangen teman lama. Itu tulisan yang harus dibaca sih. Yeah. Insya Allah tulisannya bakalan kelar akhir-akhir ini. Kalau udah kelar ntar kita bantu promosiin ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Dia menyambut bulan suci ya, seperti yang disebutkan oleh Habib Abu Bakar Jindan. Jadi yang pertama adalah introspeksi diri masing-masing orang. Karena memang kehidupan manusia seperti sebuah lilin ya. Ketika manusia lahir seperti lilin yang dinyalakan. Dan ketika manusia meninggal dunia berarti lilin itu sudah lebur sehingga mati. Apa namanya itu ya? Habis lilinnya. Iya, habis lilinnya dan padam apinya. Kita harus banyak-banyak introspeksi diri. Iya, betul. Karena memang namanya sebuah umur, jadi tidak ada yang tahu. Di dalam sabda Nabi SAW, akmaru ummati baina sitin wa sab'in. Ya, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, wa qalilun, dan sedikit man yujawizu dzalik yang melebihi daripada 70 tahun. Ya. Makanya sedikit yang di atas 70 tahun. 1 tahun kan ada 12 bulan. Iya, betul. Yang terbaik itu bulan apa, Ustaz? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Tentu ada fadilahnya kan? Iya, betul. Fadilahnya itu coba, ada berapa fadilahnya? Gak usah banyak-banyak kali ya, 3. Jadi yang pertama adalah amal ibadah fardu yang wajib seperti sholat 5 waktu. Itu dinaikkan pahalanya menjadi sab'ina faridah, seperti 70 fardu di dalam hadis. Jadi sesuatu hal yang wajib yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan dijadikan 70 kali lipat. Dilipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali. Iya. Wow. Bahkan yang sunnah, yang tadinya sunnah ketika di bulan Ramadan berubah menjadi fardu dari segi pahala. Dan jelas karena fardu ini adalah sebuah pokok. Sedangkan ibadah-ibadah sunnah itu adalah pelengkap daripada ibadah yang fardu atau yang wajib. Jadi andai kata kalau makanan tuh fardu tuh nasi ya. Iya, betul. Iya, menu pokok. Kalau sunnah itu ibarat tahsinat. Tahsinat bahasa Indonesianya kayak pelengkap. Iya, atau penyedap rasa. Atau jadi kalau makan nih nasi sama ayam, ini kan pokoknya nih. Kalau nggak ada sambal, kita kan orang Indo nggak sah nggak makan pakai sambal nih. Atau nggak ada kerupuk. Iya, betul. Ya, jadi bagus. Cepet otak ente kalau mikir ke makanan tuh langsung kiasnya tuh dapet gitu. Ya, jadi memang kita ini bagaimana memberikan sebuah contoh untuk memahamkan pendengar atau pembaca terhadap omongan atau penyampaian kita sampaikan. Dengan contoh seorang bisa lebih paham apa yang diinginkan oleh si pemberi penyampaian. Baik itu penulis atau baik itu penceramah gitu. Seseorang bakal lebih gampang paham ketika kita menggunakan kosakata, istilah
atau Ya, perumpamaan perumpamaan yang yang selalu dialamin tiap hari, oke. kayak selalu ada di sekeliling dia. Iya, betul. Aktivitas dia Iya. selalu ada di sekeliling perumpamaan Iya. tersebut, kosakata tersebut. Iya, Itu bakal betul. lebih gampang dicerna kan sama Oke, iya betul. penulis berbakat. Menurut gue penulis berbakat. Bakat yang terpendam dari seorang Aulia Rahman Kaluku. Ini Habib ini menyinggung-nyinggung terus tentang tulisan ya. Karena jujur saja Tulisannya mahal banget. Gue bingung guys, gue bingung. Gue minta itu tulisan udah 70 kali gue minta. Cuma dikasih lihat 1 chapter, habis gitu gak pernah dikasih lihat lagi. Gue minta padahal ya, gue pengen baca. Iya beb, ntar beb, belum dicetak. Alasannya cetakannya tobur. Yang ditanya kedua lagi, cetakannya mati lampu katanya. Nggak bisa cetak. Ya kita mah sebagai seorang penduduk negara Indonesia yang smart people ya, kalau kata Om Ded. Smart people, kita paham lah artinya ketika ditunda-tunda, artinya emang dia kayaknya nggak tahu deh, nggak mau ngasih kayaknya. bukan nggak mau ngasih, maksudnya gimana ya? Saya ini Ya karena minta berkali-kali ya. Iya, insya Allah. Ntar. Nah ini jawabannya. Kemarin sebelumnya minta insya Allah. Jadi sepertinya tulisan beliau ini emang kayaknya ditulisnya pakai pena emas kayaknya ya. Saking mahalnya sampai susah disebarkan tulisannya. Ya mungkin itu bakal jadi kejutan nanti ketika tulisan tersebut dipublikasikan kepada masyarakat nanti ya. Kita tunggu insya Allah sampai waktu yang ditentukan. Nah, buat tadi fadilah yang pertama berarti fardu 70 kali lipat. Iya. Dan sunnah imbalannya seperti fardu. Oke. Fadilah selain itu ada lagi gak? Fadilah selain itu adalah malam pertama ya. Malam pertama Ramadan, di sana ada pandangan dari Allah pada malam pertama. Faman nadarullah fitil kalailah lam yu'adzibhu abadan. Yang mendapatkan nadrah daripada Allah atau pandangan daripada Allah pada malam tersebut, maka tidak akan diadab selamanya. Nah, tapi soalnya adalah bagaimana kita mendapatkan pandangan tersebut. Makanya jauh-jauh hari sebelum Ramadan kita harus mempersiapkan untuk malam pertama Ramadan, bagaimana dari maghrib sampai fajar ya, sampai subuh maksudnya itu. Itu kita mempersiapkan diri untuk menggunakan diri kita, menghabiskan waktu dan tenaga. Iya betul, menghabiskan waktu dan tenaga untuk beribadah kepada Allah di malam tersebut ya. Malam pertama ini. Karena tadi di malam pertama ada apa? Ada pandangan Allah yang mana kalau misalkan kita mendapatkan pandangan tersebut ya, maka tidak akan diadab selamanya. Nadrah min nadratir rahman itu maksudnya pandangan dari Allah. Walaupun sekali dalam seumur hidup, dia bisa membulak-balikan kehidupan manusia yang berdampak besar dalam hidup anak. Artinya apa? Berubah. Maksudnya berubah bahasanya berubah 180 derajat kehidupan anak. Yang tadinya ngarah ke kiri sekarang berubah balik ke kanan. Padahal nggak segampang itu. Maksudnya kalau kita ngambil dalam sisi psikologis, manusia tuh nggak segampang itu untuk ngerubah kebiasaan. Dari yang mana kebiasaannya itu ngelakuin satu hal, tiba-tiba dia pengen ninggalin hal tersebut bil kulliyah, secara total. Ninggalin hal tersebut secara total itu sulit secara psikologis. Tapi dengan bantuan dan izin Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang enggak masuk akal. Iya, betul. Betul enggak? Betul. Cuma gara-gara nadharah min nadharatih, satu pandangan dari Allah yang mana dia tadi hadir di majelis ilmu, dia berubah 180 derajat mengarah ke arah yang lebih baik. Makanya penting bagi setiap individu mukmin untuk mempersiapkan pada malam pertama Ramadan tersebut. Ya memang terkadang namanya manusia juga mungkin istilahnya ada yang namanya bosan dengan satu ibadah. Makanya kan ibadah banyak. Sholat tarawih, membaca Al-Qur'an, membantu orang misalkan berbakti kepada kedua orang tua. Contohnya mungkin diminta untuk membantu memasak untuk sahur. Itu kan ibadah. Itu ya, ibadah ya. Betul. Tuh ibu-ibu yang ada di rumah. Dengerin tuh kata Ustadz Aulia Rahman Kaluku. Apa ya?
Iya, mungkin bisa meminta anaknya untuk membantu dia memasak untuk masak makanan sahur, itu semuanya dihitung ibadah. Yang terpenting adalah ikhlas. Bayangin tuh emak-emak kita yang pada punya bini, berapa banyak tuh pahala mereka tuh. Iya, Ya gak ya? betul. Tiap hari masakin sahur, masakin buka, Iya, nyiapin sahur. Iya benar. iya, Terus kan maksudnya bentuk-bentuk ibadah di dalam bulan Ramadan emang bukan bentuk ibadah yang biasa kita lihat, yang biasa kita kita lakukan. Contohnya sholat, baca iya, Quran, terus habis gitu berbagi bersama orang lain, iya, silaturahmi iya, betul. dan segala macam bentuk ibadah. Tapi di dalam puasa itu kan ada ibadah yang cuma kita bisa lakuin di bulan puasa. Ana pengen tahu nih, karena itu Iya, udah 6 tahun ya di Tarim, kita kan datang bareng nih. iya, betul. Ente udah pernah pulang belum nih selama 6 tahun? Belum. Selama 6 tahun ya, ente Ramadan sering dong di Tarim. Maksudnya selama 6 tahun tuh keseringan Iya, Ramadan iya. di Tarim ya? Ada khuruj dakwah, Iya, tapi keseringan kan di iya, Tarim iya, pastinya. betul. Apalagi kemarin sempat corona gitu Iya, orang di sempat Tarim. corona. Menurut ente pengalaman unik apa nih yang ente alami selama Ramadan di Tarim? Ketika akhir-akhir bulan suci Ramadan di Tarim, mulai dari malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29, betul. Karena itu adalah khotam Quran di masjid-masjid yang terkenal di Tarim seperti Masjid Segaf pada malam 21, Masjid Al-Idrus malam 23. Ya walaupun Darul Mustafa rata-rata kalau malam 23 tidak hadir. Iya. Gak dapat rukhsah Iya, ya, gak dapat dapat izin gitu orang. Kemudian malam 27 ya, khotam di Masjid Ba'alawi, dan malam 29 di Masjid Al-Muhdar. Itu adalah hal yang paling berkesan bagi saya karena memang kesemangatan penduduk di Tarim untuk menghadiri event tersebut, betul. Iya benar sampai. Padahal kalau dipikir secara logika, cuma dikasih secangkir kopi doang. Itu adalah hal yang jarang ditemukan di Indonesia. Bayangkan Kalau secara dohir ya, secara kasat mata mungkin kita hanya mendapatkan sebuah cangkir kopi. Kopi, air sama asap. Iya betul. Apa tuh? Kopi, gahwa tuh yang warna kuning-kuning itu gahwa sini. Air dingin biasanya dibagiin tuh kalau habis tengah-tengah acara dibagiin air dingin, sama satu lagi apa? Asap. Gahru. Dioper-oper gahru, kita ngebukur dikit, udah itu aja. Itu dohirnya ya. Tapi kan batin, Allah ya'lam. Allah ya'lam. Terus habis gitu setelah khotam tersebut kita jalan tuh sama Habib Umar. Iya betul. Itu sih menurut gue maksudnya salah satu momen yang kayak paling berkesan di Tarim tuh, salah satunya ya menurut gue itu ketika kita selesai hadir acara khotam di masjid besar tersebut di Tarim. Malamnya itu kita jalan sama Habib Umar di Tarim, kota Tarim yang aslinya, yang asalnya itu nggak besar, tapi di dalamnya itu banyak masjid-masjid. Dari Masjid Ba'alwi, di sekitar Masjid Ba'alwi ente jalan 3 langkah ketemu Masjid Segaf, jalan 3 langkah ketemu Masjid Sakran, ente jalan 3 langkah ketemu masjid apa lagi, masjid ini, masjid itu, banyak masjidnya di Tarim. Ya Ramadan di Tarim suatu hal yang berkesan yang nggak bisa kita jelasin. Kayaknya kalau buat kita jelasin sulit untuk dijelasin kecuali ente kesini sendiri, ente betul. Hadir, ente lihat sendiri, ente saksikan sendiri apa yang dilakuin sama orang-orang Tarim selama bulan Ramadan. Begitu insyaallah. Dengan ini kita selesaikan podcast kita. Salam dari saya dan Ustadz Aulia Rahman Kaluku. Jangan bosan-bosan untuk menonton podcast kami di Balik Podcast Ngobrol dari Tarim. Okay.